kembali lagi saat ini dengan saya di channel POPT Milenial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi kepada sobat tani semua mengenai cara pengendalian penyakit virus kuning pada tanaman cabai. Sobat tani, mari kita langsung identifikasi pada tanaman yang terserang oleh penyakit ini. Baiklah, sobat tani, bisa kita lihat ini penampakannya ya. Pucuk daun ini yang terserang, dia akan tampak berwarna seperti kekuningan atau seperti mozaik klorosis ya, seperti ini. Bisa kita lihat. Ini tampak seperti kekuning-kuningan ya, teman-teman. Dia tampak kekuning-kuningan. Kemudian ini seperti menggulung ya, bisa kita lihat ini pucuknya seperti menggulung. Ini adalah ciri-ciri tanaman itu sudah terserang oleh virus kuning. Ini ciri-cirinya, dan ini akan menghambat perkembangan untuk keluarnya bunga. Karena pucuknya terserang seperti ini, jadi buah tidak maksimal keluar. Ada buah yang keluar dan ada yang tidak keluar. Inilah mengapa virus ini sangat berbahaya atau sangat merugikan bagi petani, karena bisa merugikan hingga 20-90% hasil panennya. Jadi ini sangat merugikan petani. Ini hampir semua tanaman ini sudah terserang ya teman-teman, karena dia terinfeksi dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Jadi ketika satu terjangkit dan kita tidak kendalikan, maka akan menjangkit ke semua tanaman yang ada. Jadi seperti ini semuanya sudah terserang ya, bisa dilihat. Jadi perlu kita ketahui bersama sobat tani dimanapun Anda berada, bahwa virus kuning ini menyerang tanaman tidak datang sendiri ya. Ada faktor pembawanya, yaitu ada kutu kebul yang membawa penyakit ini yang menginfeksi pada tanaman sehat. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pengendalian virus ini paling tepat yaitu pencegahan munculnya kutu kebul yang bisa membawa penyakit ini pada tanaman yang sehat. Oleh karena itu, pada saat persemaian ataupun pada saat di tanaman muda, kita harus jeli untuk mengamati setiap tanaman. Apabila sudah ada kemunculan kutu kebul, maka harus segera kita kendalikan, minimal dengan pestisida nabati, ataupun kalau sudah di ambang batas kita bisa menggunakan insektisida kimia. Salah satu cara pengendalian untuk tanaman yang sudah terserang oleh virus kuning ini, yang pertama kita lakukan yaitu kita amati dulu ya. Dari luasan yang kita amati, kita lihat satu persatu ada tidak gejala yang muncul pada tanaman tersebut. Apabila ada gejala yang muncul seperti daun menggulung pada tanaman muda ataupun tanaman yang dewasa, maka langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kendalikan secara fisik mekanik, atau kita musnahkan atau kita cabut tanaman yang kita duga terserang oleh kutu kebul itu sebelum dia bisa menyebarkan virus kuning yang bisa menginfeksi tanaman sehat. Sebagai informasi tambahan juga bahwa penyakit virus kuning ini hingga saat ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa belum ada satu bahan pengendalian pun yang mampu mengendalikan virus kuning ini ketika sudah menyerang pada tanaman dewasa. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah pencegahan. Jadi itu langkah awal untuk mengatasi serangan virus kuning ini. Selanjutnya, untuk rekomendasi pestisida anjuran, saya akan menganjurkan beberapa jenis pestisida yang mampu
atau bisa mengatasi vektor pembawa dari virus kuning ini. Seperti ini teman-teman. Oke Sobat Tani, dimanapun Anda berada, untuk rekomendasi pengendalian yang pertama, kami menganjurkan penggunaan pestisida nabati ekstrak mimba karena pestisida ini ramah lingkungan. Namun apabila tingkat serangan OPT ini sudah melebihi ambang kendali, maka kami juga akan menganjurkan untuk penggunaan pestisida kimia yang memiliki bahan aktif seperti imidacloprid dengan contoh merek dagangnya yaitu Confidor 70 WG yang memiliki daya racun sistemik. Selanjutnya, kami juga menganjurkan untuk penggunaan bahan aktif seperti abamectin dengan contoh merek dagangnya yaitu Demolis 18 EC yang memiliki daya racun kontak. Selanjutnya, kami juga menganjurkan untuk penggunaan bahan aktif seperti Lambda Cihalotrin dengan contoh merek dagang Matador yang memiliki daya racun kontak. Selanjutnya, kami menganjurkan juga penggunaan bahan aktif monosultab dengan contoh merek dagang Trisula 450 SL yang memiliki daya racun sistemik kontak. Jadi untuk penyemprotan diusahakan kita bisa mengenai OPT sasaran yaitu kutu kebul, karena umumnya hama kutu kebul ini selalu berada di balik daun. Oleh sebab itu, untuk penyemprotan yang maksimal dan efektif, diusahakan bisa mengenai sasaran yang berada di balik daun. Jadi kita harus lebih menargetkan pada balik daun dan juga Oke Sobat Tani, untuk strategi pengendaliannya yang pertama, di awal tanam saat kita ingin membudidaya tanaman cabai ini, kita perlu menanam varietas yang tahan terhadap penyakit ini seperti varietas Tanjung 1, Tanjung 2, Lembang 1 ataupun varietas hibrid lain yang sudah mampu beradaptasi dengan penyakit ini. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan penanaman tumpang sari dengan tanaman lain yang tidak sejenis seperti jagung atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk mampu menekan perkembangan penyakit ini yaitu kita kendalikan dulu dari awal penanaman, yaitu pada tanaman muda kita kendalikan vektor pembawanya. Jadi vektor pembawa penyakit ini yaitu kutu kebul itu harus kita tekan dulu. Jadi kita tekan populasinya dengan melakukan pengendalian menggunakan pestisida. Jadi otomatis penyebarannya akan terhenti ketika vektor pembawanya sudah kita kendalikan. Kemudian yang keempat yaitu kita melakukan fisik mekanik atau pengendalian secara manual. Jadi ketika ada tanaman yang sudah terserang memiliki ciri-ciri penyakit ini, kita harus mencabutnya. Kemudian kita musnahkan agar tidak bisa menjangkit ke tanaman yang sehat. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix